Jangan bodoh main-main dengan pria ini. Menodongkan pistol padanya. Dia hanya butuh 3 detik. Membongkar setiap bagian dari pistol. Hal terbaiknya bukan hanya itu. Bisa menghindari peluru. Tangkap peluru dengan tangan kosong. Gunakan lubang hidungnya untuk menyedot peluru. Sangat sederhana dengan dia. Hari itu, dia sedang berlibur di pantai. Sedang main dengan senang. Tiba-tiba mengirim helikopter. Datang di depannya. Pengumuman memiliki tugas baru, dia harus mengambilnya. Kembali ke markas. Kata atasan. Kali ini, targetnya adalah karakter berbahaya, berjuluk hantu. Dia licik dan jahat. 2 agen sudah dikirim. Mereka semua ditembak olehnya. Harus membiarkan Zohan mengambil tindakan. Baru bisa menangkapnya. Sebelum pergi. Sementara Zohan dan orang tuanya makan malam. Dia mengungkapkan isi hatinya. Dia bilang dia muak dengan pembunuhan sepanjang hari. Mimpi yang terkubur dalam dirinya begitu lama. Sebenarnya menjadi penata rambut. Baru selesai bicara. Orang tuanya langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka bilang dia adalah agen super tinggi. Buang-buang bakat kalau jadi tukang cukur. Mereka tidak setuju dengan pemikiran itu. Zohan merasa kecewa. Dia berniat setelah menyelesaikan misi. Maka dia akan mengikuti mimpinya. Duduk di mobil yang diberikan oleh bos. Zohan ke suatu tempat. Dekat dengan tempat sinik nama hantu. Baru keluar dari mobil. Dia menendang sedikit dan kemudian terbang ke dinding. Dengan tangan kosong, dia dengan cepat memanjat tembok. Ke sebuah kamar. Dia menendang kakinya di udara. Mengayuh melalui dinding 30 cm. Sekali lagi menendang. Orang kedua ditendang keluar dan masuk kandang ayam. Melangkah keluar ke lorong. Seorang pria menodongkan pistol ke punggungnya. Dia berbalik. Lepaskan pistol secepat kilat. Lalu gunakan hidung untuk menangkap peluru. Melompat di atas batu, pria itu terbang ke dinding. Selesai berurusan dengan kelompok ini. Si hantu telah muncul. Dia berayun terbalik di atap rumah. Semuanya terjadi begitu saja. Dia jelas melihat. Dia tahu sendiri bahwa dia bukan saingan Zohan. Dia melompat keluar jendela dan melarikan diri. Zohan segera mengejar. Si hantu lari ke pantai. Merampok jet ski untuk melarikan diri. Tapi Zohan telah tiba. Dia langsung melompat ke air. Dengan kecepatan renang dia. Lebih cepat dari jet ski si hantu. Dia bisa memegang jet ski. Kekuatan tumbukan membuat si hantu terciprat ke laut. 2 orang bersiap untuk bertarung. Kemudian, si hantu itu mengeluarkan granat. Biarkan Zohan meledak. Zohan segera mengeluarkan raket pingpongnya. 2 orang berdiri di air. Ikutin kompetisi pingpong. Lihat granat akan meledak. Keduanya melompat ke dalam air. Granat meledak di antara 2 mereka. Beberapa detik kemudian, si hantu naik dari air. Tapi Zohan menghilang. Si hantu bahagia. Dia akhirnya mengalahkan agen super Zohan. Kerumunan di pantai juga memberi selamat padanya. Tapi mereka gak tahu. Semua adalah rencana Zohan siap. Dia berenang untuk ambil barang bawaan di dalam air. Naik pesawat ke Amerika, kejar impiannya menjadi tukang cukur. Di pesawat, dia bersembunyi di kandang anjing. Dapatkan majalah tata rambut. Potong rambut sendiri. Gaya rambut amatir. Tidak lama kemudian, pesawat mendarat di tanah Amerika. Pemilik 2 anjing melihat gaya rambut mereka. Wajahnya terkejut. Untuk tidak ditemukan. Zohan gunakan lidahnya yang terampil untuk menjilat sekrup yang terlepas. Setelah sekrup jatuh, Zohan juga bisa keluar. Lalu diam-diam meninggalkan bandara. Mengejar impiannya menjadi penata rambut. Tapi dia pergi ke beberapa salon rambut. Tapi tidak ada tempat untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan mengejek gaya klasik Zohan. Dan mengusirnya. Baru keluar pintu. Dia melihat kecelakaan. Seorang pengemudi tampaknya banyak uang. Membuat keributan di jalan. Zohan memberinya pelajaran. Menyelamatkan Jack dari tertabrak mobil. Tapi tidak diduga. Pria bernama Jack ini menjadi karakter penting untuk membuat Zohan menjadi orang besar di industri tata rambut nantinya. Pria agen berusia 30 tahun ini melawan musuh sendirian. Bisa menggunakan hidung untuk menangkap peluru. Mimpinya adalah menjadi penata rambut. Dia sendiri datang ke New York. Ditampung oleh Jack yang baik hati. Dia juga disambut hangat oleh ibu Jack. Mereka saling melihat. Ibu Jack bertanya pada Zohan. Bantu anaknya. Membebaskan keberanian pria. Zohan mengajak Jack ke disko malam. Berkat bimbingannya, Jack benar-benar asyik menari. Sekarang, seorang pria mengenali Zohan dan datang untuk berbicara. Setelah ngomong, ternyata mereka berdua dari negara yang sama. Sebelum datang ke New York, dia diyakinkan oleh kepahlawanan Zohan. Dia sangat memujanya. Zohan mengatakan bahwa, aku bukan agen khusus lagi. Aku hanya ingin menjadi tukang cukur.
Ori bilang ini bidangnya. Keesokan harinya, dia memperkenalkan Zohan untuk bekerja di sebuah toko tukang cukur yang dikelola oleh seorang wanita cantik. Tetapi kakak cantik itu melihat bahwa Zohan tidak memiliki pengalaman dan tidak mau menerimanya. Zohan segera menunjukkan bakatnya. Push up super cepat. Melihat gadis cantik tidak mengatakan apa-apa. Dia melepaskan kedua tangannya dan melakukan push up. Lihat Zohan melakukan upaya seperti itu. Gadis cantik tidak bisa menolak. Mempekerjakan Zohan untuk tinggal sebagai staf kebersihan. Dapatkan kesempatan untuk bekerja di barbershop. Zohan menganggapnya sangat serius. Termasuk pembersihan lantai. Dia juga sangat berhati-hati. Tidak ada rambut yang tersisa. Jatuh ke lantai. Sampai sehari. Seorang tukang cukur salon mengundurkan diri. Kesempatan yang ditunggu-tunggu Zohan telah tiba. Dia berdiri di depan seorang bibi menari dengan senang. Buat dia merasa gembira juga. Seperti kembali ke masa muda. Tidak hanya begitu. Dia bahkan mencuci rambut dan memijatnya. Setelah Zohan tampil, tante seperti kembali ke usia 18 tahun. Berkat kali ini, Zohan langsung menjadi terkenal. Semua bibi yang dia layani. Semua orang merasa, relaksasi muda telah lama menghilang. Melalui efek dari mulut ke mulut. Bukan hanya ibu tua. Bahkan nenek 70-80 tahun. Mereka juga tidak keberatan mengendarai mobil dari jauh untuk mengalami layanan orang ini. Dari toko tukang cukur yang sepi. Setiap hari ada antrian panjang pelanggan. Pekerjaan naik. Ketenaran menyebar jauh dan luas. Suatu hari, pengemudi yang membawa wanita tua itu ke toko tukang cukur mengenali Zohan. Karena dia pernah dipukuli oleh Zohan. Dia memanggil dua saudara. Bersiaplah untuk pergi memeriksa situasinya. Mereka pergi ke apotek. Minta bahan untuk membuat bom. Sayangnya, lelaki tua itu tidak bisa mendengar dengan baik. Jual sekotak krim wasir kepada mereka. Mereka mengira itu adalah bahan peledak. Setelah membuatnya, lempar di depan toko Zohan. Tunggu lama tapi bomnya tidak meledak. Salim menjadi marah. Setelah bertanya dan mendengarkan, dia menghubungi si hantu kemarin. Katanya pada si hantu, Zohan masih hidup. Setelah mendengar ini, si hantu mengerti. Pantesan hanya ada pakaian dalam Zohan yang tersisa di tempat kejadian. Tak ketemu mayatnya. Agar tidak kehilangan musuh kali ini, si hantu berlatih keras. Gunakan bangkai babi dan sapi sebagai karung pasir. Dia berdiri di samping patungnya. Berlatih tinju untuk meningkatkan kebugaran. Tujuannya, suatu hari mengalahkan Zohan. Sedangkan Zohan tidak tahu. Si hantu sedang memburunya. Tapi hanya sibuk menata rambut untuk bibi. Kakak cantik melihat salon rambutnya berjalan dengan sangat baik. Dia berubah pikiran tentang Zohan. Dan pergi piknik dengan Zohan di waktu luangnya. Setelah lama terpapar, keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Saudara laki-laki Zohan juga sangat suka gadis ini. Saat mereka berdua bersenang-senang. Kemudian dua kontraktor memasuki toko. Mereka mengumumkan, akan membangun jalan besar di sini. Minta dia pindah toko ke tempat lain. Jika tidak setuju, akan terpaksa memutuskan aliran listrik dan air. Dan akan mengambil tindakan tegas. Si cantik dengar kabar ini. Dia marah dan mengusir mereka. Tapi investor tidak menyerah. Sementara mereka tutup toko untuk malam hari. Kirim seseorang ke toko tukang cukur untuk dihancurkan. Hal buruk ini tepat pada waktunya untuk ditemukan oleh Zohan berjalan. Dia datang di depan mereka. Segera nyalakan mode dewa perang. Setelah hanya beberapa gerakan, Zohan tahu, investor akan terus bertindak. Jadi dia pergi ke Ori. Biarkan dia memberitahu angkatan bersenjata yang tersembunyi di berbagai toko. Di jalan-jalan yang ramai di New York, angkatan bersenjata berkumpul. Keluarkan granat dari minyak panas. Keluarkan meriam roket dari speaker. Keluarkan senapan mesin ringan dari pemeras buah. Mesin ganggang sosis. Ternyata peredam. Waktu aksi ini, Zohan perlu memberi pelajaran kepada investor. Pesta yang diselenggarakan oleh investor. Itu juga konspirasi. Mereka mengundang pemilik setiap toko untuk datang ke sini. Ingin mendominasi lingkungan mereka. Untuk menarik semua orang untuk datang. Investor menghabiskan banyak uang untuk mengundang penyanyi Fa Maria Carey. Pada saat yang sama, undang. Musuh Zohan adalah si hantu yang harus hadir. Si hantu itu segera datang untuk menyambut Maria. Pergi ke belakang panggung dan minta nomornya. Pada saat ini, Zohan tiba-tiba muncul. Dua orang bertemu lagi. Pertempuran akan segera pecah. Sementara keduanya bersiap untuk bertarung. Telepon Zohan berdering. Jack memberitahunya. Kakak cantik yang tinggal di toko dibakar oleh investor. Setelah dapat kabar, Zohan bergegas pergi. Pada saat ini, si hantu juga menerima berita. Keduanya berlari ke toko. Hantu tidak memikirkan dirinya sendiri. Masuk ke toko untuk menyelamatkan orang.
Zohan langsung mengambil seember besar saus dari rumah sebelah. Kemudian hubungkan ke selang kebakaran. Semprotkan di toko untuk memadamkan api. Beberapa saat kemudian, api padam. Si hantu itu keluar dari toko. Dia masih ingin bertarung. Tapi kali ini, Zohan sedang tidak mau. Bahkan jika si hantu itu meninju wajahnya, dia tidak pernah membalas. Katanya pada si hantu, dia sendiri muak dengan kehidupan ini. Dari mana si cantik muncul? Ternyata kakak cantik itu adik si hantu. Panggilan yang baru saja dia terima. Itu karena kakak cantik itu menelepon. Berkat rekonsiliasinya, dua orang melepaskan permusuhan lama. Berjabat tangan sebagai teman. Setelah itu, sekelompok antek investor datang. Dua orang terlibat dalam pertempuran tanpa ampun. Zohan dan si hantu muncul dan menggunakan combo tendangan. Membuat kelompok itu jatuh dan berguling. Setelah itu terpecahkan. Dua orang tak lihat. Tiba-tiba, seorang memegang bom waktu yang berdetak muncul. Zohan dan si hantu. Mereka berdua mengangkat suara emas mereka bersama-sama. Raungan mengerikan mereka. Memecahkan pintu kaca di kedua sisi jalan. Bom di tangan preman berubah menjadi tak berguna lagi. Dua orang bekerja sama untuk menghilangkan bahaya. Akhir film ini, si hantu membuat mimpi menjadi kenyataan. Ini membuka toko sepatu yang dirancang sendiri. Zohan dan si cantik. Mereka buka barbershop yang lebih besar bersama-sama. Bahkan Jack yang lembut telah membebaskan kejantanannya saat bekerja di sebuah toko pangkas rambut. Hidup memang seperti itu. Apapun impian Anda, selama Anda berani mengejar, pasti akan terwujud. Sampai jumpa.